Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Di video kali ini saya mau compare nih. Ya udah dari kemarin mau di compare sampai sekarang belum ke compare. Ya ini Nissan Skyline GT-R R33 400R. Yang ini dari Popres ya. Popres kan kalau nggak salah pre-ordernya itu sekitar di 175 kalau nggak salah ya. Tapi sekarang harganya udah naik sampai 250-an kayaknya. Ya compare aja dengan si Ino ya. Ini Ino udah saya polosin sih kemarin, dapatnya yang defect di tulisan 400R di belakangnya itu hilang sebelah, jadi ya udah dipolosin aja. Cuman si Ino ini ya harga pre-ordernya kalau nggak salah itu 220 ya, jadi ya dibanding dengan si Popres ini yang harganya juga hampir seimbang. Kalau dibanding sama Ignition model kan ya harganya udah 550 ya kalau nggak salah yang non figur ya. Terus kalau Focal Horizon kan 350 ke atas. Dia kita compare aja si Popres dengan Ino. Terus ada brand apa lagi ya, kalau nggak salah ada brand di Carnel juga ya. Carnel saya nggak punya. Terus ada juga di TLV kalau nggak salah harganya sekitaran range si Focal Horizon juga, tapi saya nggak beli juga karena menurut saya ya gimana gitu ya, apalagi TLV catnya ya rentan merintis, jadi saya nggak ngambil sama sekali, lebih ke Focal Horizon aja. Jadi ini kita compare si Popres dengan Ino aja ya. Yuk ya, mungkin kalau mau di compare sama Focal nanti mungkin di video terpisah ya, mungkin kita Ino banding sama si Focal. Kalau Popres banding Focal ya harganya 2 kali lipat sih, soalnya ini PO nya kalau nggak salah itu 175 dikali 2 kan 350, itu udah harga Focal ya meskipun openable. Cuma ya ini kita compare dulu yang price range nya hampir seimbang. Ini ya untuk detail lampu depannya ya bisa dibilang selera sih ya, cuman ya lebih oke menurut saya sih ya di detail sih, detail hitam di bagian dalam ya, soalnya kan memang lampu model aslinya itu hitamnya di bagian dalam, bukan kayak Ino yang hitamnya di bagian luar ya, jadi kayak berasa kurang gimana gitu ya. Kalau untuk decal 400R nya mungkin ya lebih bagus di Ino ya mungkin ya. Terus license plate nya ya kurang lebih sama. Untuk detail lekukan mungkin lebih bagus di Ino ya. Yang 400R nya ini kan decal 3D di grillnya tuh, kita lihat lebih dekat aja, kelihatan nggak tuh 400R nya. Kalau dibandingkan dengan si Popres yang ya kayak gimana gitu kan, ngeblur terus sih, kelihatan nggak sih? Nah itu di 400R nya di grill juga ya kayak kurang gimana gitu ya, ya sesuai harga lah 175, tapi kalau kalian beli di harga yang udah naik ya gimana gitu ya. Nih bisa dilihat detail lampunya ya, hitamnya harusnya di bagian dalam sih, cuman kayak penempatan mika di bagian luarnya kayak kurang gimana gitu ya. Kalau penempatan mika sih lebih oke di Ino, cuman ya bagian Ino yang hitamnya di bagian luar tuh rasanya kurang gimana gitu ya. Kalau untuk detail-detail bumpernya menurut saya sih lebih oke di Ino, tapi ya kembali lagi sesuai selera aja, 11-12 sih sebenarnya ya. Tulisan Nismo-nya juga ya nggak seberapa kebaca sih. Untuk detail di kap mesinnya ya 11-12 juga, cuman ya menang Popres itu openable. Terus ya detail kacanya ya sama aja, mungkin wiper lebih bagus di Ino ya. Untuk detail wipernya meskipun sama-sama modelnya itu sama kaca, tapi kayak lekukan yang di Ino lebih oke. Terus untuk detail bagian samping kita zoom out dulu deh. Nah detail bagian samping ini velgnya udah saya ganti sih ya. Ino velg si 400R ini juga kurang gimana gitu ya. Ya kalau kalian pasti punya velgnya ya, atau nonton video yang saya review ini ya, velgnya rada gimana gitu ya. Ini untuk detail sampingnya ya, lekukan di sampingnya ini yang bagian air vent bagian bumper depan lebih bagus di Ino menurut saya. Kita zoom in lebih dekat tuh, kayaknya lebih bagus di Ino ya, soalnya ada lekukannya juga. Terus untuk tulisan Nismo-nya mungkin di Ino lebih gede, mungkin lebih proporsional di Popres ya, tapi ya kurang tahu juga soalnya saya nggak tahu size aslinya juga. Untuk detail lampu samping ya kurang lebih sama, detail handle pintu juga lebih bagus di Ino menurut saya, dan tangki bahan bakar ya lakukan ya 11-12 lah ya. Untuk detail bagian kiri ya kurang lebih sama aja. Kalau untuk decalnya kalau nggak salah di Ino dia lebih silver ya, lebih silver kayak tulisan Nismo ini kalau nggak salah ya, saya rada lupa. Cuman ini ya kan ada rada gelap gitu ya, kayak abu bukan silver jadinya.
Untuk detail bagian belakang ini ya, kaca belakang di Inno udah ada defoggernya. Terus kita zoom in lagi sedikit. Nah, untuk bagian wing belakang itu corak karbonnya bisa dilihat nih, corak karbonnya menurut saya sih lebih bagus di Inno ya daripada di Pop Race. Kayak gimana sih, kayak kasar banget gitu corak karbonnya ya. Lebih bagus di Inno sih, lebih ke skala 64 untuk proporsionalnya mungkin ya kalau disebutnya. Terus sama-sama ada tulisan Nismo. Detail bagian belakang ya kurang lebih sama-sama aja ya, kurang lebih sama, cuman ya Inno menang di sini ya. Yang tengah ini kayak decal 3D Edge, dan license plate-nya udah dikasih corak karbon. Untuk sasisnya sendiri cuma lagi dah. Nah, untuk sasisnya sendiri ya ini sama-sama dari diecast ya, sama-sama dari diecast ya. Ini Inno bawahnya juga ban karet ya. Pop Race rolling disc brake-nya itu ya kayak cuman piringan silver ya, nggak ada kalipernya sama sekali. Inno kalau nggak salah itu ada ya, entah udah saya kemanain. Pokoknya Inno seingat saya ada. Velgnya juga kalau nggak salah rolling ya di 400R ini ya, kalau nggak salah inget ya. Untuk spionnya sendiri ya lebih bagus di Inno sih, lebih pas aja gimana gitu ya. Kalau untuk size nya sendiri bisa dilihat Pop Race juga sepertinya rada gedean sedikit ya. Untuk proporsional mungkin di Inno kali ya kalau proporsionalnya ya, tapi ya tergantung selera masing-masing lah. Soalnya saya lagi males ngukur aja. Ini juga untuk interiornya ya sama-sama hitam polos sih sepertinya, nggak ada detail apa-apa lagi ya. Ya untuk eksterior sih menurut saya overall bagus Inno, cuman ya lampu depannya kurang. Makanya sekarang Focal Horizon juga udah bagus. Pop Race itu menang dia ada fitur openable nih ya, ada detail engine-nya, terus ya bagian belakang dia juga openable meskipun belakang polos dan engselnya juga gede banget. Ya tapi dia menang fitur openable dan ya ada detail mesinnya sih. Kalau Inno kan nggak ada detail mesin sama sekali, tapi ya menurut saya kayak Pop Race ini skalanya gimana sih? Kayak gedean gimana gitu ya, bisa dilihat tuh. Lebih gede yang di Pop Race sih daripada yang Inno. Ya kalau disuruh pilih di antara dua brand ini ya masih lebih ke Inno sih sepertinya ya. Karena kayaknya lebih proporsional gimana gitu. Tapi ya sayang aja Inno untuk lampu depannya ya, untuk velgnya masih bisa diganti lah ya. Untuk lampu depannya aja nih yang rada kurang ya. Soalnya mobil aslinya kan detail hitamnya itu di dalam lampu ya, bukan di bagian luar kayak gini. Jadi ya kalau di Pop Race kayak ya gimana gitu ya. Ya masalah lisensi atau enggak ya nggak seberapa penting, nggak seberapa penting lah buat saya. Yang penting barangnya cakep. Jadi ya kalau overall disuruh saya pilih antara Pop Race sama Inno sih, saya masih lebih ke Inno ya kalau dengan harga range yang sama ya. Soalnya ini 175 nih 220 yang sekarang ini naik, yang Inno malah turun. Ya kembali ke selera masing-masing ya. Kalau udah dibanding sama si Ignition sama Focal Horizon ya gimana ya, kayaknya ya dibanding sama brand-brand yang udah ngeluarin si 400R ya, 400R terbaik sebelumnya dipegang sama si Ignition sih menurut saya ya. Masih ya karena masih gimana gitu. Terus TLV ya males sih, TLV ya caranya sering rintis dan ya posisi velgnya lagi-lagi ya cingkrang kayak si Pop Race. Kalau si Focal ya fitmentnya udah bagus, terus fitur openable juga ya. Harganya range harga di bawah Ignition dan imbang-imbang TLV kalau nggak salah ya. Kalau overall sih ya kembali ke Focal ya. Tapi kalau yang di video ini yang di compare si Pop Race dan Inno ya kembali ke Inno. Nanti kita next mungkin compare si Inno yang ungu ya. Ini Inno ada yang ungu dan kita compare sama si Focal Horizon ya. Mungkin next video aja kali ya, nanti kepanjangan, ini juga udah panjang sih ya. Paling itu aja untuk video kali ini. Makasih buat nonton, jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.